Halo, Tabik, bonjour, annyeonghaseyo, konnichiwa, dan marhaban. Selamat datang semuanya di Podcast Kema. Gimana nih Sobat Kema kabarnya hari ini? Nah, sini saya Ijul bakal ngebawain podcast yang penuh insights dan juga informasi yang tentunya akan menghibur dan menarik perhatian kalian semua. Nah, sekarang kita nih hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih. Walaupun dia di belakang layar nih ya mungkin kelihatannya, tapi dia itu sangat berpengaruh. Nah, mungkin langsung aja nih ya kita sambut Akang Dimas Amirulhas. Kelas. Gimana nih Bang? Sekarang jabatannya apa nih Bang? Oke. Perkenalkan Jul mungkin sebelumnya. Ya. Saya Muhammad Dimas Amirulhas dari Pendidikan Bahasa Sunda angkatan 2021. Alhamdulillah mungkin sekarang di Kema PBS periode 2024-2025 sebagai ketua umum. Sebagai ketua umum ya. Ketua umum ya. Keren banget nih. Nah, oke, selamat datang nih Kang Dimas. Thank you juga ya udah hadir di podcast kali ini. Nah, mungkin udah kan ya tadi perkenalan tuh ya. Nah, mungkin selain jabatan dong perkenalannya nih. Apa emang Jul? Apa aja gitu. Oke. Saya mungkin semester akhir ya sekarang. Waduh. Skripsi mungkin. Skripsi. Tolong doanya dulu. Apa mau joki Jul? Skripsi. Astagfirullahaladzim. Enggak dong. Jadi saya perkenalkan, saya Dimas dari tadi ya di sini. Dari tadi di sini. Ya, saya asalnya dari Pangalengan Jul. Oh, dari Pangalengan enggak? Enggak tahu itu tempat kaleng. Wes nanti dijudge. Aduh, iya lagi. Pangalengan, terus sekarang saya stay di Bandungnya di kosan 14 tahu nggak Jul? Di Gerlong, daerah Gerlong. Oh, di Gerlong? Belakang Kopma dekat apa ya namanya? Mie Akup. Oh iya tahu. Saya pernah ke situ dulu, emang sempat ngekos di Gerlong juga. Oh, sama di Gerlong itu gitu. Dulu enggak sih. Deket DT aku. Oh, DT jauh. Iya, DT aku mah. Iya. Nah, tapi mungkin kita masuk ke pengenalan organisasi dulu nih ya. Nah, menarik sekali ini sebagai ketua umum ya, tentunya kan punya apa ya? Punya pandangan yang jauh gitu buat organisasi ini gitu. Mungkin bisa di-share gitu visi dan misi pribadi Akang gitu gimana gitu. Oke. Sebenarnya juga mungkin mau berterima kasih lah ke bidang Kominfo ya dan teman-teman dari Medinfo juga dari Humas yang udah apa ya laksanain lah proker podcast ini. Masya Allah. Iya, tadi podcastnya Kema ya. Podcast Kema. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin visi misi pribadi ya, sebenarnya tuh karena melanjutkan apa ya jenjang organisasi yang sebelumnya dari himpunan, dari Himapusat Rada, terus alhamdulillah juga di EPBS kan ada namanya Kema. Kema ini mungkin dari diri pribadi tuh kayak tertarik aja gitu. Terus juga di apa ya keinginan pribadi untuk ngelanjutin organisasi karena kemarin tuh udah beres di himpunan. Terus juga apa ya support daripada teman-teman himpunan-himpunan lain yang mana mungkin rezekinya di saya gitu. Terus keinginan pribadi mah karena mungkin naiknya ataupun apa ya keinginan jadi ketua umum tuh terbesit dari keresahan-keresahan diri pribadi pun juga ngelihat si organisasi Kemanya sendiri dari 2 tahun ke belakang ataupun 3 tahun lah ngerasain gitu waktu maba pas 2021 terus 2022 sama 2023 tapi pernah juga jadi staf di 2022 berarti 2022 ya dari ketuanya Kang Reli. Saya di situ jadi staf litbang. Cuman ya gitu kayak si organisasinya tuh proker-prokernya tuh jarang ada yang jalan ataupun ya masih pasif aja gitu anak-anaknya gitu Jul. Berarti emang mau dari dalam jiwa sendiri ya gitu ya, membuat Kema yang lebih baik gitu ya. Ini berkelas gitu. Emang udah kepemimpinan banget ya berarti ini dari dulu nih. Belajar aja ya. Nah, kalau dari Pensatrada dulu gimana emangnya? Kalau sebenarnya latar belakang dari saya sendiri tuh di legislatif waktu legislatif. Di Pensatradanya jadi pengawas. Di DPM pengawas. Kalau
waktu pertama tuh ada di bagian badan legislasi, terus alhamdulillah juga kemarin terakhir tuh di diamani juga sebagai ketua gitu, ketua DPM Pesatrada gitu. Nah, berarti emang berjiwa kepemimpinan banget dong. Nah, ngomong-ngomong nih soal kepemimpinan dan pengembangan organisasi nih ya. Nah, menurut Akang teh kualitas apa sih yang paling penting gitu buat dimilikin untuk seorang pemimpin yang efektif dalam organisasi gini gitu? Oke. Menarik juga nih pertanyaan Jo. Iya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, efektivitas seorang pemimpin tuh sebenarnya kalau ketika si pemimpinnya bisa nge-manage si organisasinya, terus juga entah itu keuangan, terus juga kayak orang-orangnya di dalamnya, terus ketika ingin jadi organisasi yang efektif, mungkin dalam segi komunikasinya yang mana itu juga menjadi salah satu visi misi saya di Kema, ada komunikatif gitu. Karena ketika kita udah ngeorganisasi seluruhnya, mempersiapkan dan sebagainya, tapi ketika komunikasi ini tidak terjalankan dengan baik, pun juga kita sebagai anak bahasa yang tahu cara bagaimana cara komunikasi yang baik, entah itu dalam etika, pun juga kayak nge-treat teman-temannya kayak gimana. Nah, mungkin yang efektif menurut saya sebagai pemimpin teh Etanya komunikasi, ngobrol. Nah, ini sekarang kita ngobrol. Nah, selain itu nih ya, kayak regenerasi itu penting gak sih? Penting lah pasti kan. Bener. Nah, gimana sih cara Akang teh sama timnya gitu ngembangin calon-calon pemimpin baru gitu? Bener sih Jul, relate banget sama keadaan sekarang ya. Iya. Karena mungkin berapa bulan lagi, 1 bulan lagi mungkin ya, kita saya Demis dan juga Ijul ya teman-teman. Bener. Dan gimana sih caranya kita untuk mempersiapkan kepemimpinan yang selanjutnya? Karena mungkin suatu kepengurusan yang bagus katanya yang berkelanjutan. Nah, mungkin cara Kema sekarang untuk melanjutkan ataupun menciptakan pemimpin-pemimpin baru ataupun dari saya sendiri tuh kayak selalu melibatkan dalam segala aspek apapun gitu teman-teman yang mungkin entah itu sekarang jadi kasubid, kabid ataupun staff-staffnya tuh apapun ya dilibatkan dengan proker-proker, pun juga di luar proker-proker kayak ngobrol ataupun nongkrong kita di Batu, terus sharing lah gimana pengalamannya periode sekarang Kabinet Padma Dipta Udra yang evaluasian ataupun rekomendasinya selalu disampaikan. Makanya untuk mempersiapkannya ya pertama harus tahu dulu gitu medan ataupun lapangan daripada si Kema sebelumnya gitu. Walaupun ya saya sebelumnya juga nggak tahu ya karena pengurusan kemarin saya nggak Kema gitu. Oh, jadi emang nggak ngurus langsung menjadi ketua nih? Iya, tapi waktu pas 2022 jadi staf litbang. Oh, jadi staf dulu ya. Di staf kosong baru habis itu ketua nih sekarang ya. Ketua. Alhamdulillah. Culture banget emang gerakan. Nah, beralih nih ke pertanyaan tentang tantangan dan solusi. Pasti selama ngejabat nih di organisasi manapun gitu kan, mau di Pesatrada tadi atau di sekarang di Kema gitu kan, pasti ada aja gitu tantangan. Nah, tantangan Akang yang paling berat itu apa sih, boleh nggak diceritain? Tantangannya ketika ini Jo, ketika kita sakit hati ini. Sakit hati. Enggak, biasanya kan kalau tantangan terberat tuh antara organisasi dan juga pribadi kan. Benar. Nah, alhamdulillah aja enggak sih. Alhamdulillah enggak ya. Yang kemarin tuh mungkin yang dirasain selama periode sekarang tuh gimana ya Jo? Kayak mungkin di Kema ini kan ada 8 himpunan yang di dalamnya. Nah, mungkin ada beberapa cara yang berbeda gitu dengan berbagai himpunan tersebut yang harus kita ataupun saya tahu lah gimana cara nge-treatnya, nge-approach-nya kayak gitu. Mungkin itu sih jadi tantangan. Sebenarnya tantangan tuh nggak mesti negatif kan, tapi jadi seru aja gitu. Benar. Pun juga saya jadi tahu gimana cara-caranya, terus juga kultur-kultur berbeda yang ada di EPBS ini dengan 8 himpunan, gimana sih cara nyatuinnya kayak gitu. Yang alhamdulillah itu seru dan mungkin ada beberapa
teman-teman juga yang merasakan bahwa oh kalau misalkan dalam komunikasi di himpunan ini mah A Gini-gini. kayak gini-gini Ya, gitu. Terus kalau di himpunan B gini-gini. Tapi kalau baca, kalau dianalisis lagi sebenarnya sama-sama aja Ya. gitu. Cuman ada beberapa harus kayak transisi dulu gitu. Bahwa teman-teman juga masih kayak reuas gitu juga. Reuas teh apa tuh? Reuas teh Reuas? shock gitu. Sok teh apa tuh? Shock. Oh, shock. Heeh. Kirain sok tadi. Gitu. Nah, ya mungkin tadi sama solusinya tuh udah ya. Mm. Solusinya kan tadi kita harus emang pada intinya komunikasi ya. Komunikasi ya. Komunikasi intinya. Komunikasi ya. Yang penting ngobrol. Ngobrol. Teman-teman. Nah, mungkin Bener. lanjut nih kan Boleh. ke struktur dan manajemen organisasi ya. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana sih Kema ini jalan gitu. Jadi bagaimana Akang ini mengelola kepemimpinan di tingkat pengurus dan pembagian tugas antar anggota itu gimana Akang? Oke. Mungkin sebenarnya udah dijelasin juga di entah itu GBPO, GBPG gitu. GB ya itu Ya, benar. aduh apa tuh? Di ADART garis besar organisasi yang kayak gitu. Terus juga kan di sana dicantumin kayak tugas fungsinya per bidang, kayak Ijul di Medinfo sekarang tugas fungsinya kayak apa, nge-manajemen sosial media kayak gitu. Sebenarnya udah dicantumin, tinggal dibaca. Cuman ada beberapa mungkin teman-teman yang masih kebingungan karena membaca bukan artinya mengerti gitu ataupun paham. Nah, mungkin caranya kita sebagai pemimpin mungkin bisa lebih lebih menjelaskan lah agar teman-teman teh paham gitu dengan tugas-tugasnya seperti itu. Pun juga di Kema sendiri sekarang strukturnya tuh kayak sistem delegasi dari tiap himpunan. Ketika staf-staf ataupun pimpinan-pimpinan Kema di sini masuk ke Kemanya, sebelumnya tuh ada delegasi dari himpunan, pun juga ada kayak surat rekomendasi daripada himpunan. Salah satunya tuh lulus kaderisasi gitu. Karena menurutku di Kema sendiri tuh harus ketika misalkan nggak berjenjang gitu ya kurang aja gitu. Kalau delegasi himpunan tuh buat apa tuh Kang? Delegasi himpunan kayak gimana ya? Kalau misalkan Ijul nih waktu dulu kan mau oprek daftar lah opreknya. Oprek ke Kema kan harus ada persyaratannya kan, surat rekomendasi dari himpunan, terus ada sertifikat lulus kaderisasi. Nah, jadi seluruh yang ada di Kema sekarang tuh alhamdulillah semuanya ada dari 8 himpunan ataupun dari 10 jurusan ini. Alhamdulillah. Didelegasiin lah sama ketua-ketua himpunan ataupun dari himpunan sendiri gitu. Oh, begitu ya, Kang. Nah, benar. Kalau Akang teh kan ketua nih ya. Jadi pas ngatur organisasi sebesar Kema ini gitu, pasti ada tantangannya kan mungkin. Nah, tadi kan tantangannya dalam pengkomunikasian ke himpunan-himpunan ya. Nah, kalau sekarang nih tantangan yang Akang hadapi gitu dalam mengatur struktur organisasinya gitu gimana itu? Oke. Mungkin ada karena beberapa kejadian lah yang mungkin menjadi tantangan dalam struktur ini. Pertama, karena di struktur ini tadi sistemnya delegasi dari himpunan, pun juga yang di dalamnya tuh anak-anak himpunan juga mungkin kayak ngatur waktu rapat, ngatur waktu acara yang sebisa mungkin kita tuh nggak bentrok sama himpunan-himpunan. Mungkin dicoba elaborasi lah sama sekretaris umum dengan penjadwalan ataupun kayak minta dulu lah jadwal-jadwal daripada himpunan-himpunan yang 8 itu. Mungkin kita bisa nyelip-nyelipin ataupun misalkan kalau ada misalkan proker yang sama mungkin kita bisa kolaborasi gitu. Ya. Jadi jadwal bentrok kebanyakan ya emang. Mungkin kita move on ya ke selanjutnya nih tentang keanggotaan dan partisipasi. Ya, jadi anggota itu tuh adalah roh dari sebuah organisasi. Betul, benar. Aduh, culture banget nih. Jadi apa yang akan lakukan nih buat ngebangun loyalitas dan ningkatin keterlibatan anggota di Kema? Oke. Sebenarnya sebelumnya juga sih dari teman-teman lah waktu
ngebangun si Kema periode sekarang tuh kayak kita tuh pengennya have fun aja gitu di Kema teh. Karena apa? Karena udah kayak bosen di himpunan yang harus si struktural banget, terus harus kayak rapat teh lama-lama kayak gitu. Nah dari situ tuh untuk membangun si loyalitas staff-staff kita tuh kayak membuat proker-proker teh anu asik gitu, asik aja, asik banget. Terus juga kan kayak bonding kayak gitu sama teman-teman pun juga ada kemarin ada upgrading. Terus juga kayak sampai-sampailah anak-anak teh ada memandang bahwa ya Kema sekarang mah bebas asal sholat juga. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi se-evan mungkin lah gitu organisasi itu, karena tantangan sekarang mungkin teman-teman tuh kayak udah kurang semangat berorganisasi, terus karena ada magang sini magang situ yang mana dapat fee dibanding organisasi yang enggak non profit lah gitu. Nah, mungkin kita lanjut ya ke program dan kegiatan nih. Nah, tadi kan udah disebutin tuh contohnya kayak upgrading gitu ya. Ini podcast juga masuk ya. Iya. Jadi ada sponsor nggak Jul ini? Aduh, nggak ada dong. Belum masuk. Iya belum. Oke. Nggak di ACC kemarin. Jadi pas selama Akang mimpin nih ya, pasti banyak program dan kegiatan yang udah dilaksanain dong. Nah, yang paling berkesan tuh apa gitu bagi Akang? Bisa diceritain? Sebenarnya semua juga berkesan, cuman adalah kayak beberapa yang keinginan emang dari dulunya tuh kayak udah direncanain lah. Mungkin sebenarnya di bidang mikat ya. Kemarin apa tuh? Kemarin Hajat Sastra sama Poskema. Karena di awalnya juga kayak pengen buat ngerangkumin semua karya-karya anak-anak EPBS yang dibukuin. Dan alhamdulillah kemarin juga kita peluncuran zin kan. Zin. Ya terima kasih juga buat Kang Bintang kemarin tuh, pun juga Kang Uji Medinfo, dan juga kemarin ketuplaknya ada Kang Ramji dan Kang Hadian gitu, yang mana udah ngeimplementasiin pikiran abstrak saya gitu. Jadi acara kan konsep dan sebagainya mungkin bisa dibantu juga sama Bintang dan juga teman-teman mikat semua lah kemarin. Keren ya. Ada band-bandan kan, penutupan, terus ada kayak lomba lomba olahragaan. Kan Jul menang kan? Juara non sih Jul? Enggak menang, juara umum aja. Siap. Himpunannya. Iya. Sorry ya. 16 juta kan? 16 juta? Apanya? Hadiahnya? Prize poolnya? Gak ada sepeser pun tuh yang dapat. Kacau ini, emang harus diselidiki lagi nih. Kacau. Nah, mungkin itu kan gede banget ya berarti ya eventnya ya. Mau ada Hajat Sastra gitu. Mungkin kita itu keren banget gitu loh bagi kita. Iya, 4 hari kalau 4 hari kan ya. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya. Kita ke keuangan nih sama sumber daya nih. Bahas-bahas uang tadi. Boleh. Kan 16 juta soalnya. Nah, jadi ketua umum kan pasti tanggung jawab juga ya sama keuangan organisasi gitu. Walaupun mungkin sama bendahara gitu kan ya. Jadi gimana sih Akang ngelola anggaran sama keuangan dari Kema FPBS ini gitu? Oke. Sebenarnya di mungkin di 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir mungkin di UPI ya khususnya tuh organisasi tingkat fakultas tuh alhamdulillahnya dapat IUK juga. Alhamdulillah. Satu itu karena mungkin didasari dengan 3 lah, karena keuangan teh yang satu emang udah jelas ada, terus kedua teh emang ada tapi diusahain, yang ketiga teh diusahainnya teh emang bener-bener harus diusahain gitu, tapi belum fix pasti dapat gitu, kayak sponsor dan sebagainya. Itu di hal ketiga. Pun juga kayak pengelolaannya tuh mungkin ada beberapa tahapan mungkinnya di organisasi, termasuk di Kemanya juga, para divisi, RAB, terus nanti pengajuan kebendaharaan dan sebagainya. Pun juga kita kayak menyesuaikan dengan proker-proker yang ada gitu, walaupun ya bisa dibilang kalau misalkan dibandingkan dengan kayak fakultas ataupun organisasi-organisasi di fakultas lain, maksudnya di luar UPI, itu tuh anggarannya lebih dari kita gitu, bahkan hampir 3 digit kayak gitu. Karena mungkin mereka prokernya tuh kayak program kerja yang berbasis masif sama internasional gitu. Mungkin kedepannya juga teman-teman mungkin nanti kepengurusan selanjutnya bisa nyiptain lah proker-proker yang kayak internasional, karena kan di kita
bahasa gitu. Bahasa. Bisa buat lomba internasional kayak gitu dibandingkan periode sekarang yang mulai kurang. Nah, ya mungkin teman-teman bakal Ini siapa terinspirasi ya. juga? Kenapa ada? itu? Ada Itu penonton. ada. Gila. Biasa ini supporter namanya. Siap. Nah, mungkin lanjut nih ke masa depan dan harapan. Kelas. Berat. Kita sudah sampai nih ya di penghujung obrolan kita kali ini ya. Nah, mungkin buat Akang sendiri nih, apa sih rencana jangka panjangnya buat kemajuan Kemah FEBS ini nih? Walaupun tinggal sebulan lagi Iya, ya. aduh, sedih tapi gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Harapannya mungkin buat teman-teman yang mau ngelanjutin. Kenapa, Wai? Masuk, udah. Oh, terehan Jul. Oh, Oke, harapannya mungkin buat Kemah ke depannya sebisa mungkin lebih baik lagi, dijaga lagi komunikasinya, mungkin evaluasian dan juga rekomendasi daripada periode sekarang bisa dijadiin landasan buat nyiptain proker yang lebih keren, yang tadi contohnya kayak buat perlombaan Internasional, taraf internasional gitu, pun juga kolaborasi dengan pihak manapun gitu untuk menciptakan proker yang lebih kelas. Oke, Gitu, kelas. kelas. Nah, mungkin sebelum beres tuh, kita ada pertanyaan nih Ada dari pertanyaan ya? para wargi Kemah Kelas. FEBS nih. Buat Akang, mungkin nih dari yang pertama nih ya, ada @MFZNR. Aduh, siapa tuh? Gak tahu. Nah, katanya cara jadi ketum Kemah tuh gimana ya, Min? Oh. Gimana, Min? Gak tahu ya. Oh, pertanyaan ke Iya dong, Oh, Kak Akang oke. dong. Gitu. Dari siapa? MFZNR. MFZNR. Kayaknya itu cowok paling ganteng di FEBS tuh. Oh ya, kayaknya cowok paling ganteng ya Oke, di FEBS ya. Yang jawab lah. Gimana caranya di ketum? Gimana tuh? Gimana ya? Ya. Gimana yo? Satu mungkin. Satu, Kita harus baik sama semua orang. Masya Allah. Nah, terus juga kan tadi persyaratannya harus ada rekomendasi dari himpunan. Nah, kalau gitu kita harus kayak izin dulu ke Izin dulu ya. himpunan, terus juga kayak sowan-sowan ke himpunan-himpunan lain, terus juga kamu ya MFJLR harus mempersiapkan apa nih yang mau dibawain buat si Kemah ke depannya. Betul. Gitu, jadi ketua Kemah mah gitu. Gitu ya. Gitu aja, we. Yang penting ngobrol. Bener. Nongkrong, ngobrol, ngopi di Batu. Ada di Batu ya. Emang culture banget deh yang di Batu dah. Nah, Emang. thank you ya itu buat MFZNR, mungkin di tahun depan mau jadi ketua Kemah ya, makanya nanya begini ya. Memang ganteng banget nih katanya, cowok paling ganteng se-FEBS. Kini ada nih juga. Oh, ini cowok juga nih, nggak kalah ganteng kayaknya deh. Siapa? Dari @jauh. Oke. Jauh buat Dimas nih. Harapan buat yang mau berkecimpung di organisasi dong. Oke. Pertama jangan takut. Kedua juga jangan ragu juga. Jangan ragu ya. Jangan ragu. Pede. Terus pede aja gitu. Maksudnya tuh pertama kita dapat teman-teman baru nih. Kan sebenarnya kita belum kenal kan. Iya, benar. Kita di Kemah kenal kan. Kenal. Iya. Jadi banyak yang bisa didapetin lah. Contohnya kita bisa berteman pun juga nanti ke depannya ketika ada kerjaan atau udah lulus kita bisa kayak sharing info locker gitu. Jadi banyak lah soft skill sama hard skill yang didapat juga di organisasi. Nah, mungkin last question ya. Dari @Saviola Arya nih. Oke. Cara bangkitin motivasi sendiri pas lagi futur gimana ya? Atau perlu dorongan dari luar juga? Wah, futur apa tuh, Bang? Kayaknya lagi sedih kali lagi sedih ya. gitu. Nah, itu kalau Akang gimana tuh biasanya? Dari siapa? Dari Saviola Arya. Saviola Arya, kebetulan mungkin Kahim. Oh, Abang Mas Kahim. Kahim ya? Oh, saya belum tahu itu. Bener tuh sih. Kurang tahu deh. Bener si Mas Arya. Oke. Mun salah di-cut ya, baik. Parah. Bener tapi. Oke. Kalau lagi down gimana? Gimana biasanya Akang? Oke, sebenarnya ngembaliin lagi ke diri pribadi ya. Tapi kalau misalkan ditanya nih gimana sih Bang caranya biar enggak sedih terus? Pertama, ngobrol tadi bener Jul. Ngobrol. Nongkrong sama teman-teman udah paling seneng. Terus ngopi, terus main game. Kalau misalnya bukan main game, terus nonton bisa. Terus makan. Yang paling ampuh tuh tidur Jul. Tidur ya? Iya, tidur. Iya, saya juga kebetulan suka tidur banget. Bener.
Itu juga mungkin bisa kita berdoa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa curhat lah gitu. Nah, permasalahan apa yang kita lagi rasain, dan insya Allah kita akan diangkat kesedihannya. Masya Allah. Nah, mungkin itu ya antusiasme dari teman-teman FPBS nih ya. Terima kasih banyak antusiasmenya teman-teman. Nah, mungkin karena emang waktunya sudah habis ya. Iya. Nah, aku ingin ngucapin terima kasih kepada Kang Muhammad Dimas Amirul Has, dipanggilnya siapa? Dimas. Bebas ya. Oke, Kang Bebas, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kali ini. Dan untuk sobat-sobat FPBS, stay tune untuk podcast Skema selanjutnya. Dan see you.